Cinderella. Pada suatu hari, hiduplah seorang gadis cantik yang baik hati bernama Cinderella. Ibu Cinderella sudah meninggal ketika ia masih kecil, dan ia dirawat oleh sang ayah beserta ibu tiri dan dua saudara tirinya yang usianya terpaut jauh dari Cinderella. Sang ayah menikah 2 kali. Ibunya adalah istri kedua. Saat ini, saudara tiri Cinderella sangat membenci dirinya. Setelah beranjak dewasa, saudara tiri Cinderella memperlakukannya seperti pelayan dan berlaku jahat kepadanya. Suatu hari, mereka diundang untuk datang ke pesta kerajaan. Pada saat itu, Cinderella baru berusia 17 tahun, dan raja mengundang seluruh wanita yang ada di negeri tersebut untuk datang ke istana. Namun, ibu tiri Cinderella tak mengizinkan ia ikut serta. Cinderella disuruh untuk menjahit gaun pesta baru yang akan dipakai oleh ibu dan saudara tirinya, serta menata rambut mereka. Mereka menyuruhnya untuk bekerja seharian. Lalu mereka merobek gaun milik Cinderella dan membuangnya ke dalam api. Ibu dan saudara tiri Cinderella pergi ke pesta kerajaan dan meninggalkan Cinderella di rumah sendirian. Cinderella merasa sangat sedih dan menangis. Ketika dia merasa hampir putus asa, tiba-tiba seorang ibu peri muncul di hadapannya dan berkata, "Cinderella sayangku, janganlah engkau menangis. Aku akan mengirimmu pergi ke pesta kerajaan. Tapi aku tak memiliki gaun pesta untuk dipakai. Ibu dan saudara tiriku yang jahat meninggalkanku di sini sendirian. Jangan khawatir, nak. Dengan sedikit sentuhan sihir dan kekuatan kepercayaan, kita bisa melakukan segalanya. Abrakadabra." Ibu peri lalu mengayunkan tongkat saktinya dan mengubah baju Cinderella menjadi gaun pesta baru yang sangat cantik. Lalu, ibu peri menyentuh kaki Cinderella kembali dengan tongkatnya. Dan wow, dia memiliki sepasang sepatu kaca yang indah di kakinya. Wow, gaun ini sangat cantik, ibu peri. Tapi bagaimana caraku pergi ke pesta kerajaan? Ibu peri melihat 6 ekor tikus di dekat sebuah labu di dapur. Ia pun menyentuh mereka dengan tongkat sihirnya dan berkata, "Abrakadabra." Seketika, tikus-tikus pun berubah menjadi 4 kuda hitam beserta 2 orang kusir yang gagah, dan buah labu berubah menjadi kereta emas. Cinderella sangat takjub dan gembira. Ia pun naik ke atas kereta kuda. Sebelum pergi, ibu peri berkata, "Cinderella, semua sihir ini hanya akan bertahan sampai tengah malam. Kamu harus pulang ke rumah sebelum itu." "Baik, aku janji. Terima kasih banyak, ibu peri." Ketika Cinderella memasuki istana, semua orang terkesima dengan kecantikannya. Tapi tak ada satupun yang tahu siapa sebenarnya gadis cantik itu. Bahkan sang ibu tiri dan saudara tirinya tak mengenalinya di balik gaun pesta dan sepatu kaca yang indah itu. Pangeran yang tampan pun melihatnya dan seketika jatuh cinta kepada Cinderella. Pangeran menghampiri Cinderella dan bertanya, "Apakah kamu mau berdansa?" "Ya." Pangeran dan Cinderella berdansa semalaman dan tak ada yang menyadari siapa sebenarnya si cantik tersebut. Cinderella sangat bahagia bisa berdansa dengan pangeran hingga ia hampir lupa dengan apa yang dikatakan oleh ibu peri. Di saat terakhir, Cinderella pun mengingat apa yang dikatakan ibu peri dan ia pun bergegas pulang ke rumah. "Oh, saya harus pergi." Ia menangis sambil berlari keluar istana. Salah satu sepatu kacanya terlepas, tapi Cinderella tak berbalik mengambilnya. Ia sampai di rumah tepat ketika jarum jam menunjukkan pukul 12 malam. Kereta emasnya berubah menjadi sebuah labu. Kuda berubah menjadi tikus dan gaun pesta indahnya berubah kembali menjadi kain sobek. Tak lama kemudian, ibu tiri dan saudara tirinya sampai di rumah. Mereka membicarakan gadis cantik yang berdansa dengan pangeran. Pangeran sangat jatuh cinta dengan Cinderella dan ingin mencari siapa sebenarnya gadis cantik tersebut. Tapi ia bahkan tak tahu namanya. Ia menemukan sepatu kaca yang terlepas dari kaki Cinderella ketika dia berlari pulang. Pangeran berkata, "Aku akan menemukannya. Siapapun wanita yang memiliki ukuran kaki pas dengan sepatu kaca ini,
akan aku nikahi." Keesokan harinya, pangeran dan pengawalnya membawa sepatu kaca dan pergi ke seluruh rumah-rumah yang ada di kerajaan mereka. Mereka ingin mencari wanita yang ukuran kakinya pas dengan sepatu kaca tersebut. Pangeran pergi dari rumah ke rumah untuk melihat kaki wanita mana yang pas dengan sepatu kaca tersebut. Tetapi tak ada satupun yang pas. Hingga akhirnya, pangeran pun sampai di rumah Cinderella. Kedua saudara tiri Cinderella mencoba sepatu kaca tersebut. Mereka berusaha memasukkan kakinya dan mendorong kuat, tetapi pengawal pangeran takut jika sepatu kaca itu justru akan rusak. Sementara itu, ibu tiri Cinderella mengunci Cinderella di dalam kamar sehingga pangeran tak bisa melihatnya. Cinderella menangis di kamarnya tanpa tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba ia mulai menyanyi untuk menenangkan dirinya. Sedangkan dari lantai bawah, sang pangeran mulai putus asa. Ketika ia akan meninggalkan rumah, ia mendengar lantunan lagu dari suara yang merdu. Pangeran terpesona dan bertanya, apakah ada wanita lain di rumah ini? Ibu tiri Cinderella mencoba untuk menyuruh mereka tetap pergi, tapi pangeran memerintahkan pengawalnya untuk mengecek lantai atas. Cinderella pun akhirnya dibawa menemui pangeran serta mencoba sepatu kaca yang dibawa oleh pangeran. Sepatu kaca itu pun sangat pas dengan kaki Cinderella, dan pangeran mulai mengenali Cinderella sebagai wanita yang ia temui di pesta kerajaan. Ia sangat bahagia bisa menemukan cinta sejatinya. "Cinderella, maukah kau menjadi ratuku? Kamu sangat baik dan sabar, dan kamu telah mengalami seperti apa diperlakukan tidak adil, yang tentu akan membuatmu mengerti bagaimana caranya memerintah dengan adil." "Saya mau, pangeranku." Cinderella pun menikah dengan sang pangeran dan hidup bahagia. Dia telah memaafkan saudara perempuannya dan memperlakukan mereka dengan sangat baik. Cinderella adalah ratu baik hati yang dicintai oleh rakyatnya. Pesan moral dalam cerita ini, milikilah keberanian dan bersikaplah baik kepada sesama.